Tuh, ya. Berjumpa lagi dengan Bu Eri. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat. Oke anak-anak, yuk kita belajar bersama. Belajar apa ya kira-kira? Anak-anak, kalau kita mandi membutuhkan apa ayo? Ya betul, membutuhkan air. Nah, kita mencuci juga menggunakan air. Ibu memasak juga membutuhkan air. Nah, dari mana datangnya air? Mengapa air tak kunjung habis walaupun kita gunakan setiap hari? Nah, kita cari tahu yuk jawabannya. Apabila air yang kita gunakan untuk mencuci tercampur minyak, siapa yang bisa menjawabnya? Kita bisa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun dan deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang dicuci. Namun, air bercampur minyak tidak akan digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Apakah kalian suka meminum air seperti ini? Tentu saja tidak. Ada orang minum air yang bercampur kotoran. Bagaimana? Perut akan sakit karena air yang bercampur kotoran itu tercemar oleh kuman. Betul. Nah, perut kita akan sakit, maka akan apa anak-anak? Penyakit yang akan timbul. Betul, diare. Ya. Betul, air limbah. Coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ikan-ikan akan mati. Ekosistem menjadi tidak seimbang. Betul anak-anak? Kehidupan sungai akan terganggu. Ikan dan tumbuhan akan mati. Nah, itu tadi contoh 3 gambar yang membuat kita merasa terganggu. Nah, bagaimana perasaan anak-anak terhadap hal-hal yang seperti ini? Pasti sedih kan? Karena lingkungan kita yang kita amat cintai ini menjadi lingkungan yang kotor, tercemar, bau, menimbulkan penyakit. Oke? Nah, bagaimana dengan kualitas air jika lingkungan kita terdampak dari berbagai macam pencemaran ini? Padahal kualitas air itu harus bagus. Untuk siapa saja kualitas air itu ya? Dari kualitas air akan kita rasakan bersama-sama. Bukan kalian sendiri, bukan bu guru sendiri, tapi banyak orang. Betul apa tidak? Ya, betul sekali. Nah, kita lihat. Dampak pencemaran air menimbulkan dampak negatif. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, di antaranya apa saja? Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, kita jawab bersama-sama. 1, penyakit. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, eutrifikasi. Yang kelima, gangguan rantai makanan. Yang keenam, hilangnya sumber air bersih. Wah, jangan sampai ya kita kehilangan air bersih. Dari mana lagi kita dapat sumber air bersih? Ayo kita pikirkan terlebih lagi. Anak-anak, kita tadi sudah belajar dampak dari polusi air. Kualitas air itu
mempengaruhi kehidupan di bumi ya, jelas-jelas. Berpengaruh pada siapa? Oke, pada manusia, pada kita sendiri, anak-anak sendiri. Yang kedua, hewan. Betul, hewan juga akan terdampak. Bagaimana jika hewan itu terdampak polusi, padahal hewan salah satunya ikan kita konsumsi? Wah, sangat berbahaya sekali. Apalagi mengandung yang namanya merkuri. Oke, yang ketiga, terdampak pada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kualitas tanaman yang kita konsumsi setiap hari? Ini dia, ini yang Bu Guru harapkan dari kalian, generasi penerus bangsa, untuk melakukan perubahan. Beberapa upaya penanggulangan pencemaran air antara lain. Apa ya kira-kira? Iya betul, meningkatkan kesadaran akan pentingnya air guna menjaga kualitas air bagi kehidupan. Yang kedua, tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis. Yang ketiga, membuat tempat pembuangan sampah yang memadai. Mengurangi intensitas buangan limbah rumah tangga. Menyaring limbah pabrik agar lebih ramah lingkungan. Nah, yuk anak-anak, mau lihat video ini? Yuk coba kita lihat sebentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke? Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan cuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan.
yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Tiap hari dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan air ya, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu beberapa sumber air, ada air sungai hingga air laut. Tapi bagaimana air bisa terus ada? Ternyata jawabannya adalah betul, siklus air. Perjalanan air di sungai akan berujung ke laut. Dari sungai dan laut, air akan dibawa kembali ke daratan melalui siklus air. Nah, manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi ada banyak ya teman-teman. Oke, manfaat siklus air bagi kehidupan manusia di bumi ini membantu kita bisa terus menikmati manfaat dari air. Nah, bagaimana sebelum mengetahui manfaat siklus air bagi kehidupan di bumi? Yuk cari tahu dulu tahap-tahap yang terjadi pada siklus air. Yuk. Evaporasi. Apa itu evaporasi? Betul. Evaporasi adalah penguapan. Siklus dimulai dari evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air pada permukaan bumi. Evaporasi bisa terjadi karena adanya energi panas dari matahari. Pada tahap evaporasi, air dari laut, sungai, danau, dan tanah berubah menjadi uap air. Uap air itu kemudian naik ke atas sampai ke lapisan atmosfer. Laju evaporasi semakin besar jika ada semakin banyak energi panas matahari yang sampai ke bumi. Lanjut, tahap yang kedua, transpirasi. Transpirasi itu sama dengan evaporasi, tetapi transpirasi merupakan penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Tahap selanjutnya adalah kondensasi. Tahap siklus air ini merupakan proses terkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi suhu dingin, sehingga berubah menjadi butiran-butiran air atau es. Hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan suhu yang terjadi di lapisan atmosfer. Presipitasi. Nah, apa itu presipitasi? Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Air ini turun dari awan dalam bentuk air hujan. Selain itu, ada juga air yang turun ke bumi dalam bentuk salju, kabut, dan embun. Ini juga terjadi akibat perubahan suhu di atmosfer. Sangat rendah, air itulah yang turun dalam bentuk keping salju. Nah, gitu teman-teman dan anak-anak. Lanjutnya, infiltrasi. Infiltrasi itu proses terakhir. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Sebagian air hujan tidak mengalir, melainkan masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air itu apa ya anak-anak? Betul, perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Yang pertama, air naik, dinamakan evaporasi. Kemudian berubah bentuk menjadi awan, dinamakan kondensasi.
Setelah menjadi awan, akan turun hujan. Proses tersebut dinamakan presipitasi dan infiltrasi. Yes, semangat anak-anak. Kalian pasti bisa menghafalnya. Dikit kok. Iya, betul. Nah, apa sih dampak siklus air? Apa ya kira-kira? Air tidak akan habis? Betul. Kelembapan udara terjaga? Betul. Nah, ini dia. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Dara nih, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air itu apa saja? Nah, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, industri besar-besaran dan membuangnya asal-asalan. Itu sangat tidak baik. Membuang limbah pabrik di sungai. Itu sangat kejam sekali anak-anak. Kemudian, ibu-ibu mencuci baju di sungai dengan banyak deterjen. Sangat mengerikan. Yang terakhir, berkurangnya lahan hijau. Sungguh ini hal yang menyedihkan untuk generasi bangsa yang selanjutnya ya anak-anak. Tidak boleh dilakukan seperti ini. Kita harus bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan serta mengancam kehidupan kita sendiri. Nah, ini dia. Tercemar limbah, ribuan ikan mati di perairan Pati. Banyak sekali nelayan-nelayan yang berkurang penghasilannya karena banyak ikan mati. Karena apa? Mungkin akibat limbah kimia ataupun pengeboman. Ya, si uap air menceritakan siklusnya. Hai, aku uap dan aku terbentuk karena panas matahari. Kami berkumpul membentuk awan loh. Kami akan mengembun dan turun sebagai hujan dan salju. Setelah sampai di bumi, kami masuk ke danau, laut, dan tanah. Si uap air ngapain ya? Ya betul, dia melakukan yang namanya siklus air. Nah, uap air ini sangat berjasa pada kehidupan kita loh anak-anak. Betul, mereka ini menyediakan air agar air itu tidak habis. Makanya kita harus berhemat air, tidak melakukan pemborosan, apalagi melakukan pencemaran terhadap air. Sudah soal nih, kita coba jawab yuk. Nah, jelaskan manfaat siklus air bagi kehidupan di bumi. 1. Betul, air di bumi tidak akan pernah habis. 2. Memelihara kehidupan di bumi serta segala ekosistem yang ada di dalamnya. 3. Dapat memurnikan kembali air yang ada di bumi sehingga air terisi ulang dalam keadaan bersih. Yang keempat, dapat membantu pembentukan kembali fitur geologi bumi melalui proses erosi serta sedimentasi. Nah, soal yang kedua, apa saja kegiatan manusia yang berdampak positif dan yang berdampak negatif terhadap kelestarian air? Siapa bisa? Yuk, kita simak yang berdampak positif.
Contoh kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap kelestarian air. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Menggunakan air sesuai keperluan menjaga lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya. Meminimalisirkan penggunaan bahan kimia atau membuang bahan kimia dengan benar. Nah, daur ulang bahan bekas. Oke. Soal selanjutnya, contoh dari kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap kelestarian air. Kita tadi sudah mendiskusikan hal tersebut di awal-awal ya. Apa saja anak-anak kira-kira? Nah, yuk kita lihat. Ya, penebangan hutan secara liar, pengaspalan dan betonisasi jalan, pembakaran hutan, pembangunan perumahan ataupun gedung, pembuatan irigasi dan bendungan yang menyebabkan perubahan siklus air, membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran, dan menggunakan zat kimia berbahaya. Soal selanjutnya. Pada eksperimen pembuatan miniatur siklus air, apa yang terjadi ketika es batu diletakkan di atas plastik wadah berisi air? Terjadi proses penguapan, baik evaporasi, transpirasi, maupun sublimasi yang kemudian menjadi butiran-butiran air di penutup plastik yang disebut kondensasi. Kemudian, butiran air tersebut berkumpul di satu tempat dan jatuh sebagai butiran-butiran air yang kita kenal sebagai hujan. Prosesnya dinamakan presipitasi. Thanks for watching.